tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiaoyan. Dia tentu saja mengerti seberapa besar usaha yang telah dilakukan Xiaoyan untuk mencari pecahan peta ini. Mata Yalau menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Ayo pergi, kegiatan yang kita buat sudah keterlaluan. Ini mungkin akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kita mungkin tidak takut pada mereka, kita akan berakhir dengan menarik masalah yang tidak perlu jika orang lain tahu kita memiliki peta kuno lengkap di tangan kita, ucap Yalau. Baiklah, Xiaoyan mengangguk ketika mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di dalam hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mereka hadapi jika berita ini tersebar. Tidak apa-apa jika itu hanya pecahan peta, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka. Hal itu jelas menyebabkan godaannya melambung tinggi. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi yang terkait dengan api teratai iblis pemurnian dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat pavilion bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena api iblis ini. Yalau tidak tinggal lama setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, ia melesat ke kejauhan dan dalam beberapa kilatan, ia telah menghilang di balik cakrawala. Xiaoyan dan kedua wanita itu segera mengikutinya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan menghilang di kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba pecah oleh suara angin yang menderu. Lebih dari selusin sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap berada di udara. Mata mereka tercengang ketika melihat pegunungan itu telah berubah menjadi tanah datar. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini hingga tidak ada yang tersisa, ucap salah satu sosok yang baru saja tiba. Banyak suara yang sangat terkejut terdengar di langit. Sesaat kemudian, seseorang bermata tajam akhirnya melihat sosok mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat berlari turun dan seruan menyebar ke seluruh daratan segera setelahnya. Dia adalah salah satu dari 3 iblis di Hesi. Hantu tua ini memiliki kekuatan dosul yang sangat kuat. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 iblis biasanya sangat dekat. Sekarang setelah Dihesi meninggal, kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam kejahatan dan pantas menerima nasib ini. Tetapi aku hanya bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga dapat bertarung dengan Banseng elit jika mereka bergandengan tangan, ucap sosok-sosok itu. Kelompok Xiaoyan sudah menghilang di kejauhan, sementara orang-orang ini merasa terkejut karena mayat Desi. Suara angin kencang muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiaoyan. Tidak seorang pun akan bisa mengejar kita di sini. Aku sudah menghilangkan aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seorang doseng elit akan kesulitan mengejar kita, ucap Yalau mendarat dan tertawa. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketika hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam hal jahat, tetapi mereka memiliki simpanan yang melimpah. Kelompok Xiaoyan akhirnya mendapatkan keuntungan kali ini. Coba peta kuno itu. Aku sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua pecahan telah terkumpul, ucap Yalau melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yalau. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan beberapa pecahan peta kuno terbang keluar. Mereka nampak melayang di depannya. Kegembiraan kembali muncul di mata Xiaoyan saat ia memeriksa pecahan peta kuno ini yang tampak sangat tua. Ia tanpa sadar menggosok kedua tangannya sebelum dengan hati-hati mulai menyusun pecahan peta tersebut sesuai dengan garisnya. Kecepatan Xiaoyan menyatukannya sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, peta kuno yang lengkap perlahan muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah pecahan peta terakhir terbentuk kembali. Matanya yang panas mengamati peta kuno itu sebelum ia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap itu memang memperlihatkan peta suatu wilayah,
tetapi garis-garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang pasti. Sekilas, peta itu seperti gambar yang digambar secara acak. "Ini," gumam Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tampak terkejut saat melihat garis-garis pada peta. Hatinya perlahan-lahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno yang telah dicarinya selama bertahun-tahun itu tidak memuat informasi apapun? Jangan cemas, peta kuno ini sangat tua. Tidak mungkin peta ini digunakan untuk menipu seseorang dengan sengaja. Ini benar-benar misteri, ucap Yalau tampak jauh lebih tenang saat menyuarakan pikirannya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri sambil perlahan-lahan matanya menyapu peta kuno itu untuk mencari sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain gambar teratai api yang sangat jahat. "Coba teteskan setetes darah ke atasnya," ucap Yalau berpikir sejenak dan memberikan sebuah saran. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan kemudian menyayat jarinya. Setetes darah jatuh di sudut peta kuno sebelum perlahan-lahan meresap ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak, dan hanya ada setetes noda darah di atas peta. Yalau menghela nafas pelan saat melihat tidak terjadi apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiaoyan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Cailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa besar upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk api teratai iblis pemurnian. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah banyak kesulitan, tetapi sekarang menemukan bahwa peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Keheningan menyelimuti mereka, menyebabkan suasana menjadi penuh tekanan dan berat. Kegembiraan karena menang sebelumnya telah sirna sepenuhnya. Keheningan ini berlangsung lama sebelum akhirnya Xiaoyan menghela nafas. Ia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. "Karena tidak berguna, apa gunanya menyimpannya?" ucap Xiaoyan. Sekelompok api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan setelah kata-katanya terdengar. Selanjutnya, api ini menyerbu peta kuno. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba mengejutkan Yalau. Yalau baru saja akan menghentikan Xiaoyan ketika matanya tiba-tiba mengecil. Kemudian dia berkata, "Mengapa peta kuno ini tidak terbakar?" ucap Yalau. Xiaoyan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api itu ketika mereka mendengar suara Yalau. Mereka melihat bahwa peta kuno ini yang tampak seolah-olah akan pecah jika ditarik, tidak hancur, tidak peduli seberapa besar api surgawi Xiaoyan membakarnya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda akan terbakar. "Tingkatkan kekuatan apinya," ucap Yalau. Mata Yalau terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Tiba-tiba, dia memberi perintah dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiaoyan terbentuk dari gabungan 4 api surgawi. Kekuatannya dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan, tetapi tidak dapat membakar peta kuno. Ini menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Xiaoyan terkejut saat mendengar perintah itu, namun dia bergegas membesarkan nyala api surgawi. Api itu membakar dengan ganas. Suhunya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Namun, tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan memperkuat apinya, peta kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi abu. Namun, seiring meningkatnya intensitas api, garis-garis peta itu perlahan menjadi lebih terang. Garis-garis itu tampak seolah-olah ingin melepaskan diri dari peta itu. Kegembiraan terungkap di mata semua orang saat mereka melihat garis-garis itu. Xiaoyan terus memperkuat api tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa hingga batasnya. Saat api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk dan susunan besar di atas. Pasang surut yang menelan semuanya melahirkan. Api iblis turun lagi ke bumi. Yalau perlahan-lahan
membaca karakter kuno tersebut sementara rasa terkejut perlahan-lahan menjalar di wajahnya. Apa maksudnya ini? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter-karakter itu. Yalou menghela nafas pelan. Kemudian ia berkata, 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam yang istimewa. Namun, kejadian ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Munculnya gelombang pasang dunia mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan terjadi karena kejadian ini. Kau juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika gelombang pasang dunia muncul adalah hari ketika api teratai iblis pemurnian juga muncul di dunia, ucap Yalou. Xiaoyan tercengang dan dia kemudian langsung bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan, ucap Xiaoyan. Jika kita hitung tahunnya, 997 tahun telah berlalu sejak pasang surut dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya tersisa 3 tahun. Ucap Yalou menggelengkan kepalanya dan kemudian mendesah. Kemudian ia kembali berkata, tidak apa-apa, api teratai iblis pemurnian terlalu kuat. Lupakan dirimu, bahkan aku tidak akan mampu menaklukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba menaklukkannya, ia akan menderita serangan balik. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai kelas doseng. Kalau tidak, kamu hanya akan menyaksikan nyala api iblis itu muncul, ucap Yalou. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini, ucap Xiaoyan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca dari karakter, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Lalu apa gunanya menemukan peta kuno? Yalou merentangkan tangannya. Jika dipikirkan seperti ini, itu memang tidak ada gunanya. Xiaoyan mendesah tak berdaya. Ia melirik peta kuno yang masih berada di dalam api. Ia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya. Tetapi saat ia menyentuh peta kuno itu, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis itu tampak hidup saat berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara kedua alis Xiaoyan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yalou berubah drastis. Ekspresinya berubah drastis. Perubahan yang tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yalou dekat dengan Xiaoyan, ia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, ia baru menyadari sesuatu setelah cahaya melesat di antara alis Xiaoyan. Jalin dan dokter berkecil bereaksi setelah Yalou. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak seorang pun tahu apakah benda itu baik atau buruk. Sebagai tokoh utama yang terlibat dalam perubahan mendadak itu, Xiaoyan terkejut ketika cahaya aneh itu melesat di antara alisnya. Tetapi ia segera pulih. Matanya terpejam saat ia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan mengamati titik di antara alisnya dengan liar. Saat ia mengamatinya, ia segera menemukan bahwa ada sekumpulan cahaya seukuran kepalan tangan yang menggantung di bawah alisnya. Xiaoyan sangat yakin bahwa gugusan cahaya ini bukanlah sesuatu yang menjadi miliknya. Terlebih lagi, dia tidak pernah merasakan keberadaan benda ini sebelumnya. Jelas bahwa benda ini adalah objek misterius yang baru saja melesat dari peta kuno ke alisnya. Jiwa Xiaoyan menatap gugusan cahaya putih itu, tetapi cahaya itu hanya melayang di sana dan tidak melakukan apapun. Namun, ketenangan seperti inilah yang membuat Xiaoyan merasa merinding. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang menakutkan seperti itu. Selain itu, benda ini telah muncul dalam benaknya. Xiaoyan mengutuk dalam hatinya dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sambil berusaha sekuat tenaga memulihkan ketenangannya. Baru setelah pulih, ia mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati gugusan cahaya itu. Gugusan cahaya itu tidak bereaksi saat Xiaoyan mendekat. Kekuatan spiritual Xiaoyan semakin mendekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul bersama saat bersiap untuk melancarkan serangan mematikan pada benda misterius ini. Xiaoyan mendekat. Tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengepungnya, cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari gugusan cahaya itu. Cahaya itu seperti kilat yang menyambar jiwa Xiaoyan.
Hati Xiaoyan terkejut ketika merasakan perubahan yang tak terduga ini. Tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat mengarahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan spiritualnya tanpa hambatan. Cahaya itu melesat ke dalam jiwanya di depan mata yang terkejut. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terdiam saat cahaya putih menyebar ke jiwanya. Ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Hati Yalo langsung hancur saat melihat wajah Xiaoyan kesakitan. Tangannya yang besar menekan kepala Xiaoyan dengan kecepatan kilat dan kekuatan spiritualnya bersiap untuk menyerbu tubuh Xiaoyan dengan paksa. Namun, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah ketika kekuatan spiritual Yalo hendak memasuki tubuhnya. "Apa yang terjadi?" ucap Yalo, buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya. "Aku tidak tahu," ucap Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk titik di antara alisnya dan berkata, "Benda itu berada di sini. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak dapat menyentuhnya sedikit pun. Tetapi, itu tetap di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak," ucap Xiaoyan. "Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu?" ucap Yalo menatap Xiaoyan sebelum tiba-tiba bertanya. 15, ucap Xiaoyan terkejut. Dia melirik Yalo dengan heran. Jelas bahwa dia tidak mengerti maksud Yalo. Yalo menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Kemudian ia tertawa ketir. "Aku takut seseorang telah memasuki tubuhmu. Beberapa ahli kuno mungkin sudah mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Terlebih lagi, jika roh itu cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu," ucap Yalo. Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Benda apa itu?" ucap Yalo. Ekspresi Yalo tampak sedikit serius saat dia bertanya. Xiaoyan mengusap alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, "Aku juga tidak yakin. Setelah melakukan kontak dengannya, aku hanya bisa menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu," ucap Xiaoyan. "Apa itu?" ucap Yalo bertanya. "Orang suci teratai iblis pemurnian," ucap Xiaoyan mengucapkan setiap kata dengan jeda. "Orang suci teratai iblis pemurnian," gumam Yalo sedikit terkejut. Ia segera merenungkan kata-kata itu sambil duduk sendirian di sebuah batu di sampingnya. Tampaknya ia memiliki sedikit kesan tentang nama itu. Xiaoyan, Cailin, dan dokter peri kecil saling bertukar pandang ketika melihat Yalo duduk. Mereka menunggu dengan tenang tanpa bersuara. Penantian ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum Yalo akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil berkata dengan lembut, "Jika tebakanku benar, Saint teratai iblis pemurnian ini seharusnya adalah ahli top 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dia pernah menjadi pemilik api teratai iblis pemurnian," ucap Yalo. "Pemilik api teratai iblis pemurnian," ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan kedua gadis itu terkejut. Saint teratai iblis pemurnian ini benar-benar sekuat itu. Dia mampu menjadi pemilik api teratai iblis pemurnian. Tidak heran dia diberi gelar seperti itu. Saint teratai iblis pemurnian ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Aku pernah membaca sedikit tentangnya di beberapa buku kuno. Konon, orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Daudi pada masa itu, ucap Yalo menjelaskan dengan perlahan. "Seorang ahli yang paling dekat dengan Daudi," ucap Xiaoyan mengebalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tidak disangka bahwa Saint teratai iblis pemurnian ini mencapai level seperti itu. Gelarnya benar-benar luar biasa. "Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh Saint teratai iblis pemurnian?" ucap Xiaoyan bertanya. "Kemungkinan besar memang begitu. Peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Saint teratai iblis pemurnian," ucap Yalo mengangguk. Ia melihat ekspresi Xiaoyan yang agak tidak yakin dan tertawa ketir. "Aku juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang telah kubaca dari buku-buku kuno, Saint teratai iblis pemurnian ini mungkin sedikit sesat, tetapi ia dapat dianggap cukup jujur. Kemungkinan besar ia tidak akan menggunakan beberapa metode yang terlalu tidak tahu malu. Benda di bawah alismu itu
kemungkinan tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagimu, ucap Yalau. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya. Alasan ini agak terlalu dipaksakan, tetapi dia tidak punya jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak akan memberinya masalah. Aku pikir benda yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan berhubungan dengan api teratai iblis pemurnian. Mungkin inilah manfaat dari mengumpulkan peta kuno, ucap Yalau tertawa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya sudah seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk putus asa. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah percaya bahwa situasinya sama seperti yang dijelaskan Yalau. Hal ini merupakan keuntungan dari penyelesaian peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan merasa tenang adalah karena dia tidak merasakan adanya bahaya dari gugusan cahaya itu. Semangatnya telah mendorongnya mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga ia akhirnya akan merasakan sesuatu jika ia menghadapi bahaya. Namun, Xiaoyan tidak merasakan apapun dari gugusan cahaya misterius yang membuatnya merasakan bahaya. Kita tunggu saja dengan tenang dan amati hal ini, ucap Yalau. Yalau menepuk bahu Xiaoyan. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, "Sekarang, kau harus memikirkan bagaimana kau dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Doseng dalam 3 tahun ini. Aku tidak perlu mengatakan apapun lagi mengenai kekuatan api teratai iblis pemurnian. Jujur saja, jika aku sekarang bertemu dengan api teratai iblis pemurnian, hanya akan ada satu takdir yang menantiku. Aku akan berubah menjadi budak apinya," ucap Yalau. Sudut mulut Xiaoyan sedikit berkedut. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Pikiran budak itu dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan, api 3000 pembakaran tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 teratas yang dapat membuat budak api. Dahulu, aku khawatir tentang bagaimana kau akan menangani api teratai iblis pemurnian jika kau menemukannya. Untungnya, ada sedikit lebih banyak waktu dari yang kuharapkan, ucap Yalau tersenyum dan ia melanjutkan. Saat ini, kau berada di puncak Dosen bintang 8. Masih ada jarak yang sangat jauh untuk menjadi Doseng sejati. Bahkan, jika kecepatan latihanmu cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun. Jika kau tidak mencapai tingkat Doseng, aku tidak akan mengizinkanmu pergi, bahkan jika api teratai iblis pemurnian benar-benar muncul. Karena itu sama saja kau mencoba bunuh diri, ucap Yalau. Xiaoyan tersenyum pahit. Ia tidak menyangka Yalau akan setakut ini terhadap api teratai iblis pemurnian. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiaoyan mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun bukan, ucap Cailin membuka mulutnya dan bertanya. Itu benar, ucap Yalau mengangguk pelan. Pandangannya tertuju pada Xiaoyan saat dia kembali berkata, "Peluang keberhasilannya sangat rendah. Untungnya kau tampaknya cukup beruntung," ucap Yalau. Xiaoyan terkejut, tiba-tiba dia tersadar. "Apakah guru berkata tentang pohon kuno Bodhisattva?" ucap Xiaoyan. Yalau mengangguk. Ia tersenyum dan kemudian berkata, "Kecuali jika kau mampu memperoleh hati Bodhisattva, pada dasarnya mustahil bagimu untuk mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun, ucap Yalau. "Hati Bodhisattva," gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendejakan mulutnya. Dia tertawa ketir dan kemudian berkata, "Ini juga tidak akan mudah. Lokasi pohon kuno Bodhisattva berada di dalam wilayah gurun kuno. Itu adalah tanah terlarang bagi manusia. Selain itu, wilayah kuno itu sangat luas. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon kuno Bodhisattva?" ucap Xiaoyan. "Jika mudah, apakah kau akan punya kesempatan untuk pergi?" ucap Yalau tersenyum dan menegurnya. Kemudian ia kembali berkata, "Kau memiliki benih Bodhisattva di tanganmu. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu akan membuatmu bisa merasakan pohon kuno Bodhisattva. Ini adalah keberuntunganmu, dan ini adalah satu-satunya jalanmu jika kau benar-benar ingin menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, kau harus mendapatkan hati Bodhisattva ini," ucap Yalau. Xiaoyan menghela nafas.
ia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya kali ini ia harus pergi ke daerah gurun kuno. Jika ia mengandalkan kecepatan latihannya yang biasa, ia tidak akan bisa mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun. Ayo pergi, kita akan kembali ke pavilion bintang jatuh dan membuat rencana yang matang. Jika berita itu benar, dataran tengah akan menjadi kacau karena pohon kuno Bodhisattva. Pada saat itu, wilayah gurun kuno akan benar-benar menjadi ramai. Ucap Yalau berdiri dan kembali berkata dengan lemah, apakah kau akan mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun? Akan bergantung pada pohon kuno Bodhisattva, ucap Yalau. Kelompok Xiaoyan tidak tinggal diam setelah mengambil keputusan. Mereka segera bergerak dan bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, kelompok itu beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon kuno Bodhisattva mulai menyebar ke seluruh dataran tengah dengan kecepatan menakutkan seperti badai selama 2 hari ini. Dengan nama sederhana, pohon kuno Bodhisattva, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi telah berubah menjadi kekacauan saat ini. Bahkan para iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah gurun kuno cukup berbahaya, bahaya itu ada karena daya tariknya yang tidak memadai. Kali ini, daya tarik pohon kuno Bodhisattva adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Oleh karena itu, apa yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas doseng mewakili level puncak di seluruh benua. Banyak sekali orang telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkamnya tanpa ragu-ragu. Sekalipun mereka adalah ngengat yang menerkam api, tidak ada satupun dari mereka yang akan ragu sedikit pun. Dan kemunculan pohon kuno Bodhisattva jelas akan menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai golongan di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar, Xiaoyan yang telah beristirahat selama 2 hari berangsur-angsur pulih. Namun ia tidak pergi. Sebaliknya, ia menemukan sebuah ruangan terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yalau, hati Xiaoyan mulai memandang api teratai iblis pemurnian dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yalau tidak akan berbohong kepadanya, dan pengalaman Yalau jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan dirinya. Karena Yalau telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yalau pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai iblis pemurnian kecuali dia mencapai kelas doseng. Dalam hal itu, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya, yaitu pohon kuno Bodhisattva yang akan segera muncul. Jika dia ingin mencapai kelas doseng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati Bodhisattva. Jika tidak, mustahil untuk maju tepat waktu. Waktu adalah sesuatu yang disadari Xiaoyan setelah berpikir tentang latihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Xiaoyan mungkin telah berlatih selama 3 tahun di dalam makam surgawi. Tetapi jika dia tidak memperoleh warisan dari leluhurnya Xiaoshuan, mungkin mustahil untuk mencapai levelnya saat ini. Dan seseorang akan merasa lebih sulit untuk berlatih selama tahap akhir kelas Dosun. Dia saat ini hanya berada di puncak Dosun bintang 8. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk menerobos ke kelas Doseng. Dengan jumlah langkah sebanyak ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun sekalipun, apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Xiaoyan memiliki bakat yang luar biasa hebat dan mendapat bantuan dari banyak pil obat, mustahil baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini hingga 10 kali lipat atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah gurun kuno dan memperoleh hati Bodhisattva. Hanya dengan hati Bodhisattva, kekuatannya akan melonjak dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas doseng. Jika tidak, ketika api teratai iblis pemurnian muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiaoyan tidak sanggup menanggung hal seperti itu. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan hati Bodhisattva. Terlebih lagi, pohon kuno Bodhisattva jelas telah menarik perhatian banyak golongan di dataran tengah.
tidak mudah untuk berhasil mendapatkan hati bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Karena akan ada juga beberapa orang seperti Tian Hesi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi adalah dengan berlatih keterampilan Dou tingkat tinggi. Xiaoyan bermaksud untuk berlatih tubuh kaca kingkong yang baru saja diperolehnya selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Dou kelas Tian dan pastinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah gurun ini. Aroma cendana tercium di dalam ruang yang sunyi itu. Xiaoyan duduk di atas ranjang batu. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan berwarna emas gelap muncul di dalamnya. Ia mengangkat gulungan itu dan ia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Tubuh kaca kingkong. Xiaoyan menghela nafas pelan dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Keterampilan Dou kelas Tian ini tidak sesulit telapak penciptaan surga agung. Seseorang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendapatkannya. Alasan mengapa hal itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itulah tujuan dosen elit. Gulungan itu menyentuh dahi Xiaoyan sementara sebuah pikiran melintas di hatinya dan cahaya keemasan melesat keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi mengalir deras ke dalam pikiran Xiaoyan seperti air bah. Tubuh kaca kingkong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian, mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan oleh apapun. Ketika seseorang menguasai keterampilan Dou ini sepenuhnya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kingkong. Tubuh mereka menjadi berukuran 99 kaki, sangat kuat dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah, ucap Xiaoyan. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di kepalanya, Xiaoyan mampu merasakan betapa kuatnya keterampilan Dou ini. Ini adalah keterampilan Dou yang menggunakan Douqi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode keterampilan Dou ini, dia tanpa sadar mendesah kagum. Itu memang keterampilan Dou yang kuat yang hanya bisa diciptakan oleh dosen elit. Xiaoyan saat ini dapat dianggap memiliki mata yang sangat memilih. Keterampilan Dou yang telah ia latih mencakup beberapa keterampilan Dou kelas Tian. Jadi, latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Beberapa keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Begitu seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya, kecuali ada beberapa alasan yang unik. Untuk mempraktikkan tubuh kaca kingkong ini, seseorang perlu menggabungkan Douqi dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode yang unik. Keterampilan Dou sangat keras bagi tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiaoyan telah mengalami banyak penyempurnaan oleh berbagai harta alam. Meskipun ia tidak berani menyebutkan tubuhnya tak terkalahkan, setidaknya ia mampu menahan persyaratan keras yang diperlukan untuk mempraktikkan tubuh kaca kingkong. Xiaoyan menghembuskan nafas melalui mulutnya. Dia perlahan menutup matanya dan mulai mencoba melatih apa yang disebut tubuh kaca kingkong sesuai dengan metode yang tercatat pada gulungan itu. Tak lama setelah Xiaoyan menutup matanya, cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba tubuhnya membengkak sedikit. Bahkan sesekali terdengar suara tulang retak samar. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih pekat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiaoyan telah menjadi 2 kali lipat ukurannya. Sekilas, ia tampak seperti raksasa kecil. Selain itu, kulitnya yang awalnya pucat telah diwarnai dengan warna emas gelap. Tubuh Xiaoyan membengkak 2 kali lipat sebelum akhirnya tidak lagi menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan itu perlahan meredup dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah kembali ke keadaan semula. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah terang dimuntahkan dan mewarnai tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiaoyan berkedut setelah memuntahkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek.
gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa berlatih tubuh kaca kingkong ini mengharuskan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali lipat ukurannya. Apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran, ada persyaratan yang sangat ketat untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Pikir Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia mendesah pelan. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu melatihnya. Mustahil untuk tidak membayar harganya jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang besar. Jika Xiaoyan mampu menahan rasa sakit yang hebat seperti ini, ia akan terbiasa dengan perubahan seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, ia akan mampu benar-benar melepaskan kekuatan tubuh kaca kingkong. Tetapi, ia perlu terus mengembangkan tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat seperti ini. Berlatih keterampilan Do ini adalah semacam siksaan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah sedih dalam hatinya. Ia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan melesat keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu, tubuhnya membengkak dan menyusut lagi saat darah segar menyembur berkali-kali. Seolah-olah darah itu bebas saat ia terus memuntahkannya dari mulutnya. Namun untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring berjalannya waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiaoyan menjalani retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah telah dilanda kekacauan. Banyak faksi yang telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat wilayah gurun kuno. Tetapi pasukan utama tidak bergerak karena mereka menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Begitu pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul, ia akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh dataran tengah akan dapat merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini, kelompok-kelompok ini yang siap bergerak akan benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari berikutnya berlalu perlahan dengan kegelisahan ini. Ketika sinar matahari pertama cahaya pagi menyinari dataran pada hari ke-6, aura yang jernih tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Aura itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan menyebar ke kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikiran mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi. Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan pun akhirnya tidak tertahankan lagi di seluruh dataran tengah saat ini.